syurutul wudu. Syarat-syarat wudu itu punya syarat. Syarat itu apa sih? Syarat adalah ma wajaba wastamar, sesuatu yang wajib dan harus ada sampai selesainya ibadah itu syarat. Kalau rukun itu ma wajaba wan koto, sesuatu yang wajib tapi ya setelah dikerjakan ya sudah ganti yang lain. Tapi kalau syarat itu harus ada ketika awal ibadah sampai akhir ibadah, harus ada terus. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i utawi iki iku pira-pira syarate wudu. Syurutul wudu'i utawi syarate wudu iku 15. Syarat wudu ada 15. Al Islamu suwijine iku Islam. Kudu harus Islam. Kalau orang kafir ya gak bisa wudu ya. Gak sah wudu, gak dianggap sah wudunya. Wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz itu adalah tamyiz itu usia sudah bisa diajak ngomong. Ada yang mengatakan anak tamyiz itu ketika dia bisa diajak ngomong itu nyambung dan bisa jawabi, bisa respon jawabi. Ada yang mengatakan bocah itu dikatakan tamyiz ketika dia sudah bisa makan sendiri, tidur sendiri, kemudian cebok sendiri, istinja sendiri, itu tamyiz. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tamyiz itu yang sudah bisa membedakan mana api, mana roti gitu. Alhasil sudah mulai bisa sudah bisa mulai aktif ya Bun. Mulai aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annaqau lan kang kaping telune iku annaqau suci anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Jadi yang ketiga harus suci dari haid dan nifas. Kalau orang haid nifas wudu itu nggak sah wudunya. Kalau diniati ngangkat, tapi kalau diniati bukan karena untuk ibadah nggak masalah, untuk ya biar bersih aja nggak apa-apa. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi untuk biar seger wudu, tapi nggak diniati untuk ibadah wudu ya nggak masalah. Makanya biasanya sering ditanyakan, orang yang haid apakah boleh keramas? Boleh, asal tidak diniati keramas itu untuk mengangkat hadas besar. Gak apa-apa, biar bersih kok. Wa amma lan saking perkara yamna'u kang ngaling-ngalingi apa ma wusulal ma'i teka tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Syarat keempat adalah harus bersih dari sesuatu yang dapat menghalangi air ke anggota tubuh atau kulit itu. Kalau ada tip ek itu kan susah untuk tembus air, nggak bisa, harus dibersihkan dulu. Atau apa ya, kalau catnya itu harus dibersihkan. Catnya yang nggak tembus air ya harus dibersihkan. Kalau catnya tembus air ya nggak masalah ya, tapi lebih baik dibersihkan dulu. Jangan sampai air itu nggak bisa nyampe ke kulit pori-pori itu. Nah terus kayak apa ya, minyak pomade, minyak rambut dan sebagainya itu ketika harus dibersihkan dulu. Kalau bisa jangan sampai air itu nggak bisa nyerap lah gampangannya, nggak bisa terserap ke kulit, ke bagian anggota wudu. Wa an la yakuna lam yento ora ono opo iku alal udhi ing ngatasi anggota badan opo ma sesuatu yughayyiru kang ngubah apa ma al ma'ing banyu. Syarat selanjutnya adalah jangan sampai tidak boleh ada sesuatu yang merubah air di anggota tubuh, anggota badan. Jadi di anggota tubuh, anggota wudu itu jangan sampai ada sesuatu yang merubah air. Ya kayak tinta seperti itu, jangan sampai ada yang merubah air, harus dihilangi dulu. Kalau sudah dihilangi kemudian tinggal sedikit nggak masalah, pokoknya tidak merubah. Ketika air dibasuhkan itu tidak berubah warna atau berubah berubah bentuk atau berubah apa, ini bukan air, ini air tinta nih, tidak disebut air secara murni lagi, itu ya harus dibersihkan dulu yang merubah air itu, merubah warna.
dan sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu bi fardiyatihi, syarat selanjutnya itu ilmu bi fardiyati, ngawaruhi bi fardiyati kelawan fardune wudu. Harus tahu fardunya wudu itu apa, berapa, 6 tadi. Harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Wa an la ya'taqidan ora yen to yakini sapa wong kang wudu wong fardhon ing fardu min furudi sangi fardune pira-pira fardune wudu sunatan ing sunnah. Salah selanjutnya jangan sampai meyakini atau meyakini bahwa fardu-fardunya wudu itu menjadi sunnah. Jangan sampai ada keyakinan bahwa membasuh muka itu sunnah, membasuh tangan itu sunnah. Jangan sampai salah satu fardu tadi jangan dianggap sebagai hal yang sunnah. Tapi sebaliknya, kalau sesuatu yang sunnah dianggap fardu gak masalah. Seperti yang sering kita pahami adalah yang sering salah yang itu adalah membasuh telinga. Nah, membasuh telinga ini sebenarnya sunnah, tapi kebanyakan ya mungkin beberapa sebagian itu menganggapnya wajib gitu. Ini gak apa-apa, yang sunnah dianggap fardu gak apa-apa, tapi kalau yang fardu dianggap sunnah jangan, gak boleh. Mau aman semuanya dianggap wajib, mau aman ya semuanya dianggap fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'u tahuru, wal ma'u lan banyu at-tahuru kang nyuciake, yang suci nyuciake. Syarat selanjutnya air yang digunakan harus suci, mensucikan. Gak cukup suci tok, mustamal juga enggak bisa, harus suci mensucikan. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis al-ainiyati kang basa ain. Nah, syarat selanjutnya sebelum wudu ya harus dihilangkan ketika ada najis yang ain yang berbentuk kelihatan, yang bisa diindra kelihatan, dirasakan, dipegang, bau itu, di bau itu harus dihilangkan dulu, baru wudu gitu. Baru wudu. Izalatun najasa al-ainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajarul ma'i lan ngelekake banyu ala jamil udwi ing atase sekabehane anggota badan. Syarat selanjutnya itu harus mengalirkan air. Air itu harus mengalir. Enggak bisa diseko. Diseko itu apa ya bahasa Indonesianya? Diseko itu ngambil kain kemudian dibasahi diginikan. Enggak bisa, harus ngalir. Syaratnya ngalir wudu. Makanya kan di kan atau di apa itu kecuali yang ngusap tadi, yang ngusap kan ngusap beda dengan basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahaqqul muqtadilan nyatakake perkara kang natrapi in bana lamun pertelo apa al halu kahanan. Jadi harus memastikan bahwa ini mengharuskan wudu. Maksudnya saya sudah batal. Kalau dia sudah yakin batal ya sudah yakin dengan batalnya. Jadi enggak ragu lah. Enggak, saya batal enggak ya. Nah, ketika ragu seperti ini memang yang paling afdal kita tetap wudu untuk hati-hati. Hati-hati. Ya, nanti meskipun untuk wudu hati-hati ini itu tetap sah memenuhi syarat. Jadi syaratnya itu harus sudah memastikan bahwa apa yang dia keadaannya itu keadaan dirinya itu benar-benar batal gitu, baru wudu, nggak ragu. Tapi kalau ketika ragu dirinya batal atau enggak, ya lebih baik kalau mau ketut ya ketut saja, biar dipastikan lah enggak nanggung lah gitu. Pastikan dia batal baru wudu gitu. Jelas sah. Ya kalau mau aman tetap wudu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawamun niyati lan langgenge niat hukman ing dalam hukumi. Jadi ketika wudu itu harus niatnya itu harus ada niat. Saya membasuh muka, lalu wudu mulai sampai membasuh kaki itu ada niatan secara secara dalam hati,
ini saya membasuh kaki mau wudhu loh, ini saya mengusap ini mau wudhu loh, secara batin. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada diputus atau wah saya wudhu terus ngusap tangan, kayaknya nggak jadi wudhu deh, itu nggak, syaratnya nggak terpenuhi, nanti nggak sah wudhunya, nggak sah. Harus ada niatan itu secara hukum, secara apa namanya, secara sampai akhir wudhu. Jadi intinya nggak sampai membatalkan niat untuk berwudhu, gampangnya itu. Jangan sampai ada niatan untuk membatalkan wudhu ketika wudhu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamu ta'liqiha, lan ora anane gantungake niat. Jangan sampai menggantungkan niat. Oh, nanti kalau saya si A datang saya wudhu, niat wudhu. Kalau hujan turun saya niat wudhu. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh digantungkan. Sesuatu yang menggantungkan nggak enak. Di sesuatu yang menggantung itu nggak enak, yang digantungkan juga nggak enak. Ya enak itu ya bergantung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bergantung kepada orang, kepada sesuatu itu pasti nggak enak. Nah ini menggantungkan wudhu saja nggak sah wudhunya. Sholat juga gitu. Saya kalau sholat ya, ketika saya samanya, baik ketika sholat atau mau niat sholat, ketika sholat, oh kalau nanti hujan saya batalkan sholatnya. Ya sholat sudah nggak sah karena digantungkan dengan sesuatu atau seseorang, itu nggak sah. Makanya jangan sering-sering menggantungkan sesuatu, cukup kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dukhulul waqti, lan manjinge wektu, wal mualatu lan nuli-nuli lidaimil hadati, keduwe wong kang apa namanya langgenge hadas, wong kang langgeng hadas, daimul hadas. Syarat yang terakhir, yang dua terakhir ini harus masuk waktu dan terus berlanjut, continue ketika wudhu. Itu maksudnya habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung ibadah. Itu bagi orang yang daimul hadas terus, katakanlah kayak beser, pipis terus lah. Itu seperti itu kan dia batal terus. Kapan nggak batalnya? Makanya dia ketika wudhu harus masuk waktu. Sudah azan ini. Nah, sudah azan, ya baru wudhu, langsung sholat. Jangan diselingi mainan HP dulu langsung. Jadi harus masuk. Tapi kalau kita yang nggak beser atau nggak batal terus, itu nggak harus masuk waktu. Sebelum masuk waktu itu dianjurkan, malah kita nggak. Makanya ada beberapa hal-hal yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Salah satunya adalah wudhu sebelum waktu masuk sholat, itu mendapatkan pahala yang lebih daripada wajibnya tadi. Kemudian memulai salam itu juga sunnah hukumnya, tapi lebih afdol dari menjawabnya. Kemudian ada lagi membebaskan utangnya orang. Membebaskan utang itu lebih afdol dari tetap menuntutnya gitu. Itu agak berat ini memang masalah utang. Kemudian azan ini lebih afdol dari jamaah itu. Tapi ya jangan sampai nggak sholat jamaah, ini afdolnya ya. Kurang lebih seperti itu.